Good morning, selamat pagi semua. Okay, how are you today? I'm fine, Miss. Okay, I hope you all are in good condition, ya. Stay Yes. healthy, stay safe, ya. And then today we will do our first meeting with Zoom, ya. Ini meeting pertama kita dengan Zoom, ya. Karena waktu ini kan terkendala ada satu hal yang membuat saya nggak bisa bimbing kalian melalui Zoom. Tapi hari ini I'm very happy because I can meet you via this Zoom meeting. Okay, today before we start our lesson, I need to know whether you already fill the present place or not. Sudah di absen belum di Google Form? Done, Miss. Sudah done, ya. Okay, very good. I need all of you, if you don't have any activity which disturb our learning activity, I need you all to fill the present list. Ya, semua sudah bisa mengisinya kan, tidak ada masalah ya. If you have any problem, please tell me. Jika kalian punya masalah dalam Zoom meeting-nya, silahkan langsung dalam Google Form-nya silahkan langsung beritahu saya ya, inform. Okay, I need to know for today. Last week I have give you an assignment. Minggu lalu kan saya sudah berikan kalian tugas. Ya, have you done with that? Sudah selesai dengan tugas itu? Sudah. Sudah di-post di GCR? Saya mau lihat dulu tugasnya ya. Ini partisipannya ada yang keluar masuk berarti. Ini tugasnya. Oke, 10 BB1 ya. Ya. Can you see it? Bisa dilihat ya, anak-anak ya. So here there are 5 students who already turned in the assignment. Baru 5 anak yang mengirimkan tugas. Kemudian yang saya sudah nilai 13 anak. Ya. Ini saya sempat waktu itu sudah menilai ada 13 anak yang sudah saya periksa. Kemudian ini menyusul ada 5 anak yang baru mengumpulkan, berarti baru 18 anak yang mengumpulkan ya. Yang belum mengumpulkan ada 17. Berapa jumlah kalian semuanya? How many? 36. 36 berarti 18. Ada yang belum join ini ke kelas. Ya. 18 kalau kita tambah 17 kan baru 35. Ya. Siapa ya ini? Nanti saya tanya di WA grup siapa yang nggak bisa join ini. Kalau Ayu Putri sudah mengumpulkan ya? Sudah. Ya, yang sudah mengumpulkan ini ada 13 anak. Ayu Pramana, Saka, Sri, Ayu Astini, Darmayanti, Ida Ayu Komang, Ayu Rika, Ari Kumarayani, Yuniasik, Rizky, Senja Pratiwi, Oktarina, dan Yuli Astri. Ya. She got 100. Ada yang dapat 100 ini ya. Ada yang dapat 95, 85, dan 80. Belum ada yang dapat 70 ya. That's good. Tangan dulu buat kalian. Ya, sudah bagus itu. Nilainya sudah bagus. Nah, sekarang kita periksa tugas teman kalian yang baru terkumpulkan. Ini we have Ervan, Dewi Septiahari, Ayu Putri, ini Ayu ya, baru ya, Ayu Putri Lestari, ya, belum saya periksa. And then Eka Sulistiawati, and then Nana Darmayanti. Oke.
because Ayu are here, karena Ayu Putri join ke meetingnya, so we will check your work. Kita akan mengecek tugasmu ya, Ayu ya. Yes, Miss. Nanti kalau terdengar suara yang suara anak kecil atau apa itu, I'm really sorry ya, karena ini di rumah. Keringin dah, ngeringin. Ya, sorry ya. Banyak urusannya soalnya, ngurusin pekerjaan rumah, ngurusin anak. I'm really sorry. Tapi di kalian tidak ada yang bising ya, semuanya sudah silent. That's good. Okay. Okay, this is the assignment from Ayu. Let's check. Ayo kita cek dulu ya. Okay. You already get the book with you? Sudah bawa buku bersama kalian? Bukunya sudah ada? Silahkan disiapkan dulu bukunya. Sudah. Ya, okay. Jadi number one, the first thing that you have to do if you need to match, ini kan kalian harus matching, mencocokkan ya, mencocokkan kata-kata yang ada dengan kata yang berarti atau bermakna sama yang disediakan dalam kotak itu. Ya, kan saya sudah berikan kalian ininya, apa namanya, soalnya waktu itu ya. Saya tayangkan soalnya. Ini instruction-nya. Ya, kan ini instruction-nya ya. Dicocokkan kata-kata yang di depan ini, 1 until 10, 1 sampai 10, with the words in the box, dengan kata-kata yang ada dalam kotak ini. And then, di part B itu, di part B itu, I want you all to answer the question here, ya, based on the text that you have here. Jadi ini teksnya, ini pertanyaannya. Ya, oke. Sekarang kembali lagi ke pekerjaannya Ayu. Oke. Jadi number 1, surrender. Sebelum kalian mencocokkan, you have to know the meaning of each word here. Jadi kalian harus tahu dulu arti dari kata-kata ini ya dalam bahasa Indonesia. Yang kata-kata dalam kotak itu juga kalian harus tahu artinya apa. Setelah itu baru kalian bisa mencocokkan. Oke? Let's see from number 1. Number 1, surrender. Ya, do you still remember what is the meaning of surrender? Apa arti dari kata surrender itu? Menyerah. Menyerah. Okay, very good, Ayu. Menyerah. Number 2, figure. What is the meaning of figure? Tokoh. Tokoh. Yeah, very good. Yeah, you can check it on Google Translate, or if you want to use ordinary dictionary, you can use that. Yeah, and then occur. What is the meaning of occur? Terjadi. 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 Yeah, good. And then grant. What is the meaning of grant? Arti dari kata grant? Kan di sana dalam teksnya itu granted, gitu kan? Ya, pardon me? What is the meaning of grant? Hibah.
Ya, apa arti dari kata grant? Berikan. Memberikan. Yes, good. Memberikan atau menghadiahkan. Ya, grant. And then view. What is the meaning of view? Number 5. Arti dari view. Memandang. Melihat. View, melihat, atau yang lebih tepatnya sesuai dengan konteks dalam teks itu adalah pandangan, ya. Pandangannya. Oke. Number 6. Approval. What is the meaning of approval? Persetujuan. Setuju. Approval, persetujuan atau kesepakatan, ya. Yes. Persetujuan atau kesepakatan. Number 7. Draw up. What is the meaning of draw up? Draw Menyusun. up. Menyusun. Good. Menyusun. Ya. Number 8. Carry out. What is the meaning of carry out? Membawa. Membawa. Kalau yang lebih cocok dengan konteksnya dalam teksnya itu apa? Carry out. Yang lebih cocok itu adalah apa? Melaksanakan. Ya, itu lebih cocoknya melaksanakan. And then number 9, determine. What is the meaning of determine? Menentukan. Menentukan. Okay. Number 10, fate. What is the meaning of fate? Takdir. Fate. Apa arti dari kata fate? Takdir, ya. Good. Yeah. Okay. We already have the meaning of 10 words that you have it on your book. Ya, ini sudah ada 10 arti dari kata-kata yang sudah kalian miliki dalam buku itu. And then now let's find out the meaning of the words in the box. Kita sekarang cari tahu apa arti dari kata-kata yang ada dalam kotak itu. Ya, itu kan A, B kan itu ya. Ya, yang E itu apa? Yang E itu adalah give. Apa arti dari kata give? Memberikan. Memberikan. Ya. And then number B. B. B itu apa? Takdir. Fate. Ya, takdir. Fate itu takdir. Number C. Konsep. Konsep. Konsepsi. Ya, sama dengan pandangan. D. What is the meaning of D? Kan. Memberi. Ya. Give ya. Yang D. Arrange. Arrange. What is the meaning of arrange? Mengatur. Arrange. Susun. Menyusun. Ya, very good. Menyusun. Okay. Number E. Decide. Decide. What is the meaning of decide? Memutuskan. Memutuskan. Okay. Number F. Mengakui kekalahan. Mengakui kekalahan. Ya, mengakui kekalahan. Admit defeat, ya. Okay. Number G. Terjadi. Terjadi. Happen, ya. Terjadi. Ya, terjadi. And then number H. Pahlawan. Pahlawan. Hero, pahlawan. Pahlawan. Okay. Number I. Persetujuan. Menyetujui. Menyetujui Persetujuan. atau agreement ya.
persetujuan or kesepakatan. J, what is the meaning of the word? Implement. Implement. Implement means Melaksanakan. yes, Melaksanakan. melaksanakan. Ya. Okay. Ya. That was these are the meaning of the words. Sudah punya arti-arti dari kata-katanya ya. Sekarang baru kita cocokkan. Nah, look at Putri's work. Ini pekerjaannya Putri. Oke, number 1, surrender. Surrender itu sama dengan kekalahan, sama dengan mengakui kekalahan kan? Menyerah. Kekalahan. Ya, berarti benar F ya. Oke, good. 1 point for you. Kemudian figure. Figure tadi artinya apa? Figure itu Tokoh. nah, sama dengan kita artinya itu sama dengan pahlawan ya. Yes. Number 8. Hero. Ya, oke, good. Ya, 2 points, sudah 2 poin. And then occur. Occur, this one. Terjadi. And then have similar meaning with Happen. happen. Number G. number G. ya, G. Oke. Oke, that's good. Sudah benar ya. Grant. Grant. Apa tadi artinya grant? Number 4 ya. Memberikan. Cari yang arti memberikan. Ini yang memberikan. Number A. Give. Ya, very good. Number A. Ya. Berarti udah 40 poinnya ya. Sekarang number 5. View. View berarti number 5 ini adalah pandangan, berarti memiliki makna yang dekat dengan konsep, memiliki pandangan, memiliki konsep, kan gitu. Ya. Jadi jawabannya C. Nah, ini Yes. miss ya. Ini wrong 1, salah 1, harusnya C jawabannya. Oke. Baru 40 poinnya. And then number 6, approval. Approval means kesepakatan. Jawabannya Ayu adalah I. Oke, that's good. Ya, sudah 50. Oke. Number D, draw up. Number 7. Draw up, menyusun. Pasangannya, kalau jawabannya Ayu adalah D. Menyusun ya. Good. That's right. Nah, ya, sudah 60. And then carry out. Carry out artinya di sini adalah Implement. melaksanakan. So, it match to implement. J. Ya, sudah tepat. That's good. And then determine. Determine menentukan kan? Itu harusnya sama dengan menentukan itu I harusnya ya. Decide harusnya kan? Tapi ini C. Nah, C tertukar. Ini jawabannya tertukar. Oke? Yes. Yang nomor 5 harusnya C, nomor 6 harusnya E. Ya. Oke, tertukar. Kemudian number B, fate. Sudah benar ya? Fate itu pasangannya adalah destiny. Oke, that's good. Ya, jadi jawabannya sudah ada salah 2. Ya, jadi skornya untuk part A itu bikin dulu 80. Ya. Sekarang kita periksa untuk part B. Part B. Yang number 1 mana? Nomor 1-nya di bawah sini ya? Iya. Oke. Ya, oke. Ini number 1. Let's see.
Nah, pertanyaannya. Di sini saya lihat dulu pertanyaannya ya. Okay, what do you see on the screen? Apa yang kalian lihat di layar? Pekerjaan Ayu. Pekerjaannya Ayu. Oke, saya kopikan dulu jawaban-jawaban yang tepat ya. Ini untuk part B. Oke. Kemudian pertanyaannya. Pertanyaannya ada di classroom work ya. Oke. Ini number 1. Ini pertanyaannya. Okay. Why did Sukarno and other leading figures have a meeting in Dalat? What is the decision? Ya, kan itu pertanyaannya. Why did Sukarno? Apa arti dari pertanyaan ini? Mengapa? Ya, artinya apa? Why did Sukarno and other leading figure have a meeting in Dalat? Saya kopikan dulu ya. Saya tempel di itu tugasnya Putri ya. Yes. Oke, ini pertanyaannya. Lihat pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, look at here. Number 1. Kalian bisa lihat kan kolom komentarnya ya, yang di sini ya, di kursor yang saya gerakkan ini ya. Yes. Okay. Why did Sukarno and other leading figure have meeting in Dalat? What was the decision? Itu pertanyaannya. Sekarang kita lihat jawabannya Ayu. At the meeting, Indonesia would be granted independence by Japan on August 24, 1945. Oke, ini pertanyaannya sudah menjawab pertanyaannya why. What was the decision gitu ya. Baru menjawab pertanyaannya what was decision. Tapi why itu belum dijawab oleh Putri. Kalau why itu kan pertanyaannya mengapa? Mengapa Soekarno dan pemimpin bangsa lainnya rapat di Dalat, mengadakan pertemuan di Dalat? Itu belum kamu jawab. Mengapa mereka mengadakan pertemuan di Dalat? Kan untuk membahas masa depan Indonesia, kan gitu. Kemudian what was the decision? Apa keputusannya? Baru ini keputusannya. At the meeting, Indonesia would be granted. Jadi kurang lagi setengah jawabannya. Oke, Ayu. Jawaban yang tepat itu ini. Ya. Jadi ini jawabannya yang tepat ya. Soekarno and other leading figure had meeting in Dalat because they discuss the future of Indonesia. Ya. And then the decision was Indonesia would be granted independence by Japan on August 24, 1945. Jadi yang kamu benar itu baru ini aja, Ayu. Ya. Yang jawaban pertama itu belum kamu jawab. Oke? Jadi skornya saya kurangin 1 jadi 1. You get 1 point. Ya, 1 point. And then number 2. Nomor 2 pertanyaannya, why did the youth want the proclamation to be done as soon as possible? Kenapa para pemuda ingin
proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin? Jawabannya apa? Kalau Ayu jawabannya adalah because saya kecilkan dulu. Nah, because Where we're worried that Indonesia would be colonized again by Allied and Dutch forces. Ini maknanya sudah benar, ya. Maknanya sudah benar. Cuma cara menjawabnya itu harus diperbaiki, ya, Ayu ya. Nah, ini cara menjawab yang tepat. Nanti kalian bisa tonton lagi di YouTube ya. Kalian bisa cermati meeting ini dalam bagian ini. Cara menjawab yang tepat itu seperti ini. Ya, jadi beberapa kalimat yang ada dalam pertanyaan itu kalian tulis kembali disertai dengan jawabannya. Ya. Para pemuda itu bisa kalian ganti kata gantinya menjadi they. Ya, para pemuda kan mereka. Jadi they wanted the proclamation to be done as soon as possible because they were worried that Indonesia would be colonized again by Allied and Dutch forces. Itu harusnya. Ini sudah mengena jawabannya, cuma cara menjawabnya itu yang kurang, ya Ayu ya. Oke Ayu? Yes, ma'am. Oke. Nanti bisa dipelajari, diperbaiki lagi ya. Nanti kalian bisa nonton lagi meeting ini di channel YouTube saya. Ya. Oke. And then number 3. Pertanyaannya number 3. When did the yacht kidnap Soekarno and Muhammad Hatta? Jadi pertanyaannya when, menanyakan waktu ya. Kapan para pemuda menculik Soekarno dan Hatta? Ya, ini sudah ada berarti di gambar lain ya, Ayu ya, di sini ya. Ya. Ya, ini jawabannya sebenarnya sangat simpel dan kalian jangan lupa menyertakan cara menjawab gitu. Ya, cara menjawab itu sangat penting agar kita paham ini untuk menjawab pertanyaan yang mana sih gitu. Ya, jawaban ini untuk menjawab pertanyaan yang mana. Nah, jawabannya Ayu ini it occurred on August 19, 1945. Ini sudah tepat ya. Ini sudah benar jawabannya. Karena kejadian tersebut bisa diganti dengan kata ganti it. Ya. Tuh. Jadi kejadian itu bisa diganti dengan kata ganti it. Nah, kalau yang lengkapnya bisa seperti ini. The yacht kidnapped Soekarno on August 16, 1945. Ini cara lengkapnya. Tapi sama-sama saja artinya dengan yang dibuat oleh Ayu. Ini lebih simple, tapi tepat juga. Ya, oke, sudah benar. Kemudian number 4. Oke, ini waktunya lagi 10 menit. Number 4. Pertanyaannya adalah, what was the agreement between elder and the yacht? Apa kesepakatan antara para kaum tua dan kaum muda? Kaum muda. Jadi jawabannya Ayu, so that the proclamation is carried out as soon as possible. Ini maksudnya proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin, itu maksudnya ya. Ya, cuma ada jawaban yang lebih tepat lagi, seperti ini jawabannya yang lebih tepat. Nah, what was the agreement? Yang ditanyakan kan di agreement, ya, perundingannya. Jadi agreement-nya yang kalian pakai sebagai jawaban yang pertama dulu, ini cara menjawab ya. The agreement was, what-nya dihilangkan, kalian ambil dari agreement, tambahkan was-nya di belakang. Ya, the agreement was, itu. Jadi baru dibilang bahwa they agree to make proclamation immediately, atau they agree that proclamation is carried out as soon as possible. Bisa kayak gitu. Kamu kurang ininya aja, di agreement was-nya aja. Ya. Ya, yuk cara menjawabnya yang kurang. Ya. Nanti belajar lagi, ini nggak apa-apa, ini latihan. That's okay. Kemudian number 5. Nah, ini terakhir ya. When was finally the independence of Indonesia proclaimed? Kapan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kan itu ya. Yes. Independence of Indonesia was proclaimed on August 17, 1945. Kalau jawabannya Ayu, on August 17, 1945, Soekarno-Hatta declare the independence of Indonesia in Jalan Pegangsaan Timur nomor, ya.
walaupun ini terbalik, harusnya kamu tulis Soekarno-Hatta declare the independence of Indonesia in Jalan Pegangsaan Timur number 56 Jakarta on August 17, 1945. Itu harusnya. Ya. Walaupun terbalik tidak apa-apa. Ya, saya anggap ini benar. Oke, Ayu. Jadi Oke, sudah ya. Ini benar. Nomor 3 benar tadi ya. Jadi 70. Oke. Jadi 1 2 kan kurang cara menjawab ya. 70 bagi 2 kali 10. 8 tambah 70 kan 150 ya. Bagi 2 75. Oke, Ayu, you get 75 ya. Ini sudah di atas KKM. Nilaimu sudah di atas KKM. Jadi kalau misalnya tadi di part A itu benar semua, ya, jadi 70 tambah 100 kan jadinya, ya, kalau part A itu benar semua. Tapi ada yang terbalik tadi, kamu tertukar antara nomor 2 dan nomor 8 kalau nggak salah, ya. Iya. Nomor berapa ya yang nggak benar tuh? Pokoknya ada yang tertukar tadi. Coba itu benar, pasti kamu dapat 85 jadinya. Ya, jangan berkecil hati ya, Ayu. Nanti kamu bisa perbaiki di Oke. tugas selanjutnya. Oke, saya return dulu ini. Saya kembalikan. Ini sinyalnya agak bermasalah ya. Oke, sudah dikembalikan ya Ayu ya. Nanti kamu dapat notifikasi di Google Classroom. Oke, yang lain Oke, Miss. bagaimana? Thank you. Sudah paham ya Ayu ya? Nanti cara menjawabnya bagaimana agar skormu bisa maksimal. Oke? Yang lain Oke, bagaimana? Miss. Sudah I paham? understand. Understand ya. Ini waktunya lagi 6 menit ya. Saya kasih lihat, saya akan tunjukkan tugasnya. Yang dapat 100 itu siapa tadi ya? Kita cek bagaimana kok bisa dia dapat 100 gitu biar kamu tahu ya. Ini Ayu. Masih ada waktu lagi 5 menit. Nah, ini tugasnya si Yuli Asri. Kebetulan part A-nya benar semua dan part B-nya benar semua. Bukan kebetulan sih, dia jawabnya memang benar. Nah, ini ya. Ini part A. Ini sudah saya berikan di sini jawabannya yang tepat pada kolom komentar sama seperti tadi. Ini ya, sudah benar semua jawabannya dia. Kemudian ya, coba dilihat. Ini dia sudah memberikan cara-cara menjawab di sini. Ya. Soekarno, tapi tidak harus sama dengan cara saya. Ya, kalau kalian memiliki cara lain untuk menjawab pertanyaannya itu bisa, karena kalimat itu bisa beragam strukturnya, ya, bisa beragam susunannya. Jadi kalian tidak harus sama harus seperti ibunya, tidak. Tadi aja Ayu berbeda kan lebih simpel daripada yang saya buat kan, tapi saya benarkan. Jadi tidak harus sama, yang penting ada cara menjawabnya. Ada pembukaannya dulu baru ada jawabannya. Biar kita tahu oh ini jawabannya untuk pertanyaan yang ini, gitu ya. Kalau misalnya kamu dari mana? Itu pertanyaan saya. Kamu dari mana? Jakarta. Kalau jawabannya Jakarta doang kan banyak interpretasi dari pertanyaannya kan. Bisa jadi apa ibu kota Indonesia? Jakarta bisa jawabannya. Jadi biar tepat, biar pasti menjawab pertanyaan yang saya berikan, kalian perlu memberikan cara menjawab. Sudah paham ya guys ya? Sudah. Nah, ini waktunya lagi 3 menit saja. Oke, ini masih sisa 3 ya. Tadi berarti ada yang keluar. Oke, terima kasih ya sudah bisa join di pertemuan kita. And this meeting will be uploaded in my YouTube channel. Nanti meeting ini akan saya upload ke channel YouTube saya. Kalian bisa
tonton lagi untuk lebih memahami bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan yang tepat. Oke, guys, do you have any question? Ada pertanyaan? No. Ya, oke, sudah jelas ya. Jadi silahkan kalian lanjutkan pembelajarannya. Coba dilihat dulu bukunya ya. Bentar dulu, masih ada 2 menit ya. Bentar dulu. Oke, kalian bisa lanjutkan ya. Bisa lanjutkan ke halaman 25, activity 1 ya. Halaman 25 activity 1. Karena kita berbicara tentang kejadian masa lampau, yang sejarah kan berkaitan dengan kejadian masa lampau. Kalian tinggal ubah kata-kata yang di dalam kurung ini menjadi verb yang kedua atau bentuk pasnya ya. Itu activity 1 dikerjakan, kemudian activity 2. Jadi ada 2 kegiatan yang kalian kerjakan. Nanti saya buat slotnya dulu di GCR biar kalian bisa post di sana jawabannya ya. Page 25 ya, halaman 25, activity 1 and activity 2. Oke, guys? Paham? Paham. Ya. Jadi untuk yang lainnya yang belum post assignment, segera di post assignment-nya di GCR agar tidak numpuk-numpuk nanti tugasnya. Tadi kan masih ada 18 anak yang harusnya belum mengumpul ya, baru 18 yang mengumpulkan dan 18 anak yang belum mengumpulkan. Oke? Ya, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Nanti kita sambung lagi next week. Ya, thank you very much guys. Ya, stay healthy, stay safe, and don't forget to study. Okay? Goodbye. Goodbye. Bye.